Kakak seniorku akhirnya merasa takut. Jika terus begini, dia akan memukuliku sampai mati dengan tongkat kayu kecil itu. Ia benar-benar berharap Qin Mu memegang pisau, bahkan jika itu hanya pisau tumpul. Tongkat kayu kecil itu tentu saja tidak memiliki kekuatan besar, tetapi dengan serangan yang terus-menerus diterimanya, wajah kakak seniorku kini bengkak seperti wajah babi. Matanya bahkan hampir tertutup rapat, mengaburkan pandangannya. Memar hitam dan hijau menghiasi kulitnya, sementara beberapa ototnya hampir hancur akibat pukulan-pukulan yang diterimanya. Persendiannya juga mengalami kerusakan parah. Qin Mu sengaja mengincar ligamen dan tendon, bukan tulang. Dengan merobek ligamen dan tendon, setiap gerakan kecil menjadi sangat menyakitkan. Dihantam berulang kali dengan tongkat kayu kecil sungguh mengerikan. Karena korban tidak akan langsung mati, rasa sakit dan ketakutan yang dirasakan pun akan berlipat ganda. Kawanan binatang buas yang sebelumnya berlari di atas kepala mereka kini telah menghilang, bubar begitu mereka keluar dari gerbang menuju reruntuhan. Kekuatan Qin Mu juga mulai menurun. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia mengayunkan pisaunya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melakukannya. Selain terus menghindari pedang kakak seniorku, ia juga harus menghindari serangan kuku dan cakar binatang raksasa yang mereka lawan. Kakinya terasa sakit dan bengkak akibat terus-menerus melakukan gerakan lincah yang tak teratur. Meski pelatihan Butcher seringkali disertai dengan serangan kegilaan, ia sadar bahwa Qin Mu memiliki batas. Dia tahu bahwa Qin Mu tidak akan melatihnya hingga titik kelelahan yang ekstrim. Kini, Qin Mu hampir kehabisan tenaga. Ia hanya mengandalkan tekad kuat untuk terus maju. Ia tahu, selama kakak seniorku masih memiliki sedikit ki vital, kepalanya yang akan berguling. Ia harus terus memukuli kakak seniorku hingga tak berdaya. Gedebuk. Kakak seniorku jatuh terhuyung ke tanah, tidak mampu lagi menahan pukulan lebih lama. Pedang harta karunnya terlepas, jatuh berdenting. Qin Mu melemparkan tongkat kayunya dan berusaha meraih pedang itu, tetapi ia tidak bisa mengangkatnya. Lengannya tak lagi memiliki tenaga. Dengan terengah-engah, Qin Mu tersandung ke depan dan menendang gagang pedang itu. Ujung pedang perlahan bergerak menuju kakak seniorku yang nyaris tidak menyadari kehadiran Qin Mu. Ia berusaha sekuat tenaga menghindar, namun sudah terlambat. Ligamen dan tendonnya telah hancur. Ia tidak mampu menggerakkan otot-otot tubuhnya. Lumpuh, kakak seniorku hanya bisa menyaksikan pedang itu mendekat dan akhirnya menancap ke lehernya. Darah mengalir deras, menggenangi luka di tenggorokannya. Ia berjuang keras untuk bernapas, darah menggenang di tenggorokannya, menghalangi pernapasan. Kelegaan memenuhi hati Qin Mu. Tubuhnya terasa sangat lelah, dan ia jatuh ke lantai. Ia belum pernah merasa sepenuhnya kelelahan seperti ini sebelumnya. Berbaring di samping mayat terasa menjijikan, tetapi Qin Mu berusaha menjauh. Namun, tubuhnya terasa berat dan tak mau bergerak. Ini bukan pertama kalinya Qin Mu melihat mayat. Wanita yang muncul dari balik kulit sapi dan adik-adik kakak seniorku juga telah menjadi mayat. Nenek Si pernah membawanya ke desa tetangga untuk membantu persalinan. Selain menjadi penjahit, Nenek Si juga seorang bidan yang membantu ibu hamil di daerah itu melahirkan. Namun, saat mereka tiba, desa itu telah menjadi kuburan. Semua orang, baik muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan, termasuk ibu hamil, telah tewas. Pikiran Qin Mu mulai kosong, seolah-olah ia melayang di langit, mengamati pembantaian itu dari atas. Nenek Si membangunkannya dari lamunannya, mengatakan bahwa pemandangan mengerikan itu telah membuatnya sangat takut hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia harus menarik kembali jiwanya dan memasukkannya kembali ke dalam tubuh. Nenek tidak memberitahunya siapa yang membantai seluruh desa itu, melainkan mengatakan bahwa kejadian semacam itu sangat umum di reruntuhan besar. Mengingat hal itu, Nenek Si memperingatkannya dengan tegas, jangan pernah memberi musuhmu kesempatan. Mayat kakak seniorku membuat Qin Mu merasa tidak nyaman, tetapi itu bukan hal yang asing di reruntuhan besar. Di tempat ini, yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah hukum alam, survival of the fittest. Karena Qin Mu sudah lama tinggal di reruntuhan besar, ia terbiasa dengan pertempuran antara binatang buas yang aneh. Baginya, mayat kakak seniorku tidak lebih dari sekadar mayat binatang. Saat berbaring di sana, mencoba untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, Qin Mu mendengar langkah kaki mendekat. Ia berusaha menoleh dan mencari tahu siapa yang datang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kakak senior King yang datang menghampirinya, wajahnya yang bengkak tak lagi dikenali, mirip dengan wajah babi. Dengan susah payah, langkah demi langkah, ia tertatih-tatih mendekati Qin Mu, menggunakan pedang harta karunnya sebagai tongkat penyangga. Qin Mu mencoba berdiri, namun tubuhnya bengkak dan terasa sakit. Ia hanya bisa berbaring dan diam-diam mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Ki vitalnya perlahan kembali mengalir, meredakan rasa sakit di seluruh otot-ototnya. Kemanapun ki vital itu mengalir, rasa sakit itu semakin berkurang, inderanya semakin tajam seiring dengan hilangnya rasa terbakar di tubuhnya. Kakak senior King terus berjalan mendekat,
meskipun kakinya hampir lumpuh akibat pertempuran yang lalu. Wajahnya juga mengalami banyak pukulan, dan yang terakhir adalah yang paling keras. Qin Mu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menendangnya, meratakan fitur wajah kakak senior King, yang kini tampak bengkak seperti mie yang terendam semalaman. Giginya banyak yang tanggal, darah dan air liur mengalir dari sudut mulutnya, memercik ke lantai. Namun, tangan kakak senior King terasa luar biasa halus saat menggenggam pedang harta karunnya. Genggamannya jelas mencerminkan kebencian yang mendalam dan keinginan untuk merobek Qin Mu menjadi ribuan kepingan. Qin Mu berusaha berkultivasi lebih cepat, mendesak teknik 3 elisir tubuh penguasa untuk mempercepat pemulihan kekuatannya. Ia ingin mengembalikan tenaganya dengan segera, namun pertarungan sengit yang baru saja dihadapinya telah menguras seluruh kemampuannya. Hanya dengan menghancurkan dinding embrio roh dan membangkitkan harta karun ilahi embrio roh, Qin Mu bisa dianggap sebagai praktisi bela diri sejati. Mengalahkan seorang praktisi bela diri seperti kakak seniorku hingga mati, meskipun dia sendiri bukan seorang praktisi, sudah bisa dianggap sebagai prestasi luar biasa. Namun, itu saja belum cukup. Dia tidak punya tenaga lagi untuk melanjutkan pertarungan melawan kakak senior King. Akhirnya, kakak senior King sampai di depan Qin Mu. Ia mencoba untuk mengucapkan sesuatu, tetapi mulut dan tenggorokannya sudah membengkak, hanya mengeluarkan suara berdegup. Dengan frustrasi yang memuncak, ia mengangkat pedang harta karunnya dan menyerang Qin Mu, menusukkannya dengan kejam. Namun, tiba-tiba ia terhenti. Pedang harta karunnya tidak bergerak lagi, seolah ada penghalang tak terlihat yang menahannya. Tunggu sebentar, nona kecil yang manis. Nenek ini sangat senang melihatmu. Sebuah suara lembut terdengar, diikuti dengan kemunculan seorang wanita tua yang berjalan mendekat dengan membawa keranjang di tangan. Kakak senior King langsung terperangah, ketakutan terlihat jelas di matanya. Ia mundur perlahan, menjauh dari Qin Mu. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara menggelegar terdengar dari belakangnya. Mur, kau benar-benar menggunakan tongkat kayu kecil untuk bermain-main dengan jurus pisau pembantai babi milikku dan menerima 5.476 serangan sebelum akhirnya mengalahkan pemuda ini. Tapi sekarang, kau malah membunuhnya dengan pedang. Dengan tergesa-gesa, kakak senior King berbalik dan melihat sekumpulan orang yang penampilannya sangat aneh mendekat. Di antara mereka ada seorang pria buta yang berjalan dengan tongkat, seorang pria tanpa kaki, seorang pria tanpa anggota tubuh, dan seorang pria berotot yang kehilangan separuh tubuhnya. Salah satu pria yang lebih gesit menggendong pria berotot itu di dalam keranjang bambu besar di punggungnya, sementara yang lain menggendong pria tanpa anggota tubuh di atas tandu. Mereka semua tampak sangat menyedihkan. Satu-satunya yang tampak agak normal adalah lelaki setengah baya yang membawa keranjang bambu, tetapi wajahnya terlihat sangat rusak, seolah telah dikuliti, membuatnya tampak sangat menakutkan. Pria berotot yang hanya memiliki bagian tubuh atas itu yang berbicara, wajahnya dipenuhi amarah yang begitu besar saat ia melotot ke arah Qin Mu dan memarahinya dari jauh. Sepertinya kau masih belum cukup terlatih. Jika keterampilanmu menggunakan pisau sudah benar-benar terasa, kau bahkan tidak perlu menggunakan tongkat kayu kecil atau pisau. Dengan tangan kosong saja, kau seharusnya bisa menebasnya sampai mati. Nenek sih. Kakek tukang daging. Kakek apoteker. Qin Mu bergumam dengan suara serak, merasa lega. Kalian semua, kalian ada di sini? Kami membesarkanmu dengan darah, keringat, dan air mata kami. Tentu saja kami khawatir, jawab Nenek Si dengan tawa kecil. Karena ini adalah malam pertama kami jauh dari rumah dan kau menghabiskannya dengan seorang wanita yang tidak dikenal, kami ingin datang dan melihatnya. Qin Mu mengedipkan matanya dan bertanya, sudah berapa lama kalian semua di sini? Kami sudah ada di sini sejak kau bertarung habis-habisan dengan pemuda itu di bawah perut binatang buas itu. Butcher mendengus. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu bahwa kau telah melakukan total 5.476 serangan? Wajah Qin Mu menjadi merah padam. Tentu saja orang-orang tua itu sudah datang lebih awal, tetapi mereka justru membiarkannya bertarung sampai hampir kehilangan nyawa. Barulah kemudian ia menyadari mengapa kawanan binatang aneh itu tidak menyerangnya atau kakak seniorku. Ternyata, Jagal telah menakuti mereka. Orang-orang dari luar desa mengatakan bahwa nenek dan semua kakek adalah orang jahat. Mungkinkah itu benar? Pikir Qin Mu dalam hati. Tapi, menurutku mereka orang baik, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mereka pasti mengawasi dari jauh karena mereka tahu aku bisa mengalahkan kakak seniorku. Tubuh penguasa jauh lebih unggul daripada tubuh roh, jika Tablain menopang dirinya dengan tongkatnya dan tersenyum tipis. Kami semua sangat kecewa melihatmu dalam kondisi yang begitu menyedihkan ini. Kakek buta, aku di sini. Qin Mu batu pelan. Aku tahu di mana kau berada, jika Tablain sambil tersenyum, lalu mengubah orientasinya. Kau mengalahkan pemuda itu dengan tongkat, yang berarti aku telah mengajarmu dengan baik. Namun, jangan bangga dengan itu. Lagi pula, kau memiliki tubuh penguasa. Wajar saja jika kau lebih kuat darinya. Mulai hari ini, latihannya akan lebih intens.
Jangan buat wajah masam seperti itu. Kenapa kau begitu bangga dengan dirimu sendiri, buta? I ujar Jagal dingin. Dia jelas-jelas menggunakan keterampilan pisauku. Dan kenapa kau menguliahi mayat?